Baik Bapak Ibu, mari kita minta pertolongan dari Allah Roh Kudus untuk bisa memimpin kita mengerti dan memahami firman Tuhan yang kita akan dengarkan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini, karena kami telah merasakan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami sejak kami bangun tadi pagi, dalam kami melakukan semua kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan telah memberkatinya dan Tuhan telah meneguhkan kami. Dan pada sore hari ini, kami juga bersyukur karena Tuhan memberikan kami peluang anugerah untuk bisa bersekutu bersama-sama dengan Tuhan, memuji Tuhan, menyerahkan segala pergumulan kami kepada Tuhan. Secara khusus, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami pada sore hari ini peluang yang begitu indah untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami datang menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami kepada Tuhan. Kami mohon biarlah Roh-Mu yang kudus menguduskan kami dan memperdengarkan firman Tuhan yang murni kepada kami. Sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan hari ini, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mengertinya dan juga memampukan kami untuk menghidupi di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati seluruh mahasiswa yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Biarlah Tuhan melawat satu persatu dan biarlah Tuhan terus berbicara kepada kami masing-masing. Media yang kami gunakan, kami mohon biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati semua mahasiswa yang ada dalam ruangan ini, dan berkati hamba-Mu yang Kau pakai sebagai alat menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, Shalom, selamat sore. Saya ucapkan kepada kita semua, kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan terus menolong kita. Tuhan terus menuntun kita. Tidak terasa kita akan melewati bulan Maret dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan April. Itu artinya bahwa semester ini tidak lama lagi akan berlalu atau akan berakhir. Tetapi kita melihat ke belakang, ketika kita mengawali semua kegiatan kita di dalam semester ini, ternyata sampai pada hari ini, tangan Tuhan yang kuat itu terus menopang kita, terus memelihara kehidupan kita, dan terus melindungi kita sehingga kita terus ada dalam keadaan sehat dan ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Mungkin ada yang penuh dengan pergumulan, tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka kita mendapatkan kekuatan baru setiap hari untuk bisa menjalani kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang mungkin membuat kita putus asa, membuat kita tidak bersemangat. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, maka semangat kita akan diperbaharui oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin membawa kita belajar atau mendengarkan firman Tuhan dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat ini, saya memberi judul atau saya memberi tema dari khotbah saya pada hari ini adalah perlombaan iman yang wajib diikuti oleh setiap orang percaya. Saya ulangi, perlombaan iman yang wajib diikuti oleh setiap orang percaya. Kita akan membaca
ayat Ibrani ini. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan air mata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah kita yang senantiasa membaca, menyimpan firman Tuhan dalam hati, dan juga melakukan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan ya dalam Ibrani pasal 11, ya di sana penulis menjelaskan tentang apa itu iman. Ya, kalau saudara membaca di sana, maka definisi tentang iman dijelaskan sangat lengkap di pasal yang ke-11. Dan juga di dalam Ibrani pasal yang 11, di sana juga kita menemukan ya. Dan di sana kita menemukan contoh-contoh nyata bagaimana tokoh-tokoh atau orang-orang yang beriman dalam Alkitab berjalan dari iman kepada iman. Misalnya di sana disebutkan karena iman Habel mempersembahkan korban yang terbaik kepada Allah. Karena iman Henok hidup berkenan kepada Allah. Karena iman Nuh taat melakukan petunjuk Allah. Karena iman Abraham taat ketika dipanggil dan diutus oleh Allah. Karena iman Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Karena Allah yang memberikan janji setia kepadanya. Karena iman Ishak memandang jauh ke depan. Karena iman Yakub memberkati kedua anak Yusuf. Dan karena iman Yusuf memberi pesan tentang tulang belulangnya dan seterusnya. Ya, kalau saudara membaca Ibrani pasal yang ke-11, di situ memberikan petunjuk kepada kita bahwa tokoh-tokoh orang yang beriman disebut di sana telah menjalani kehidupan iman mereka dengan baik. Dan mereka telah memenangkan pertandingan atau memenangkan perlombaan di dalam kehidupan mereka. Kemudian dalam pasal yang ke-12, ya, dalam pasal yang ke-12 ini, di sini kita melihat penulis melanjutkan pembahasannya dengan memberikan nasihat kepada pembaca atau memberikan nasihat kepada pendengar pada waktu itu dan pada kita pada saat ini, agar mengambil tekad bulat untuk tetap setia, taat melakukan firman, dan juga tetap bertekun dalam perlombaan iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perlombaan iman ini, mata kita harus tetap tertuju dan harus tetap terfokus
hanya memandang kepada Yesus Kristus saja. Karena Yesus Kristus adalah pengharapan kita. Yesus Kristus adalah jaminan dari iman kita. Manusia bisa mengecewakan, tetapi Kristus tidak akan pernah mengecewakan kita. Itulah sebabnya penulis Ibrani pasal 12 meminta kepada kita hari ini untuk tetap memandang kepada Kristus, untuk tetap berharap kepada Dia. Apapun situasi, apapun kondisi yang saudara dan saya hadapi atau alami pada hari ini. Karena perlombaan dari iman kepada iman ini, itu wajib diikuti oleh setiap orang percaya. Ya, tidak boleh ada yang tidak ikut dalam perlombaan ini. Jika kita berkata, aku percaya kepada Tuhan, mari kita masing-masing mengikuti perlombaan iman yang Tuhan berikan kepada kita. Masing-masing diri untuk bisa menang dari perlombaan iman ini. Ya, tentu ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali halangan untuk kita bisa meraih kemenangan dalam perlombaan iman ini. Tetapi jika mata kita, pengharapan kita tetap memandang kepada Yesus, maka kita bisa meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan dalam perlombaan iman ini. Kiranya hal-hal ini bisa menolong kita untuk mengerti bahwa kita perlu hati-hati dalam perlombaan ini agar kita tidak terpleset, agar kita tidak jatuh dan kita kalah dalam perlombaan. Yang pertama yang saya lihat di ayat yang pertama, ya saudara bisa memperhatikan di ayat yang pertama, di sana dikatakan perlombaan iman kita di dalam Tuhan itu disaksikan oleh banyak saksi, ya. Banyak saksi. Apa artinya, saudara? Apa artinya perlombaan kita itu disaksikan oleh banyak saksi? Atau dalam kata yang sederhana, perlombaan kita itu ditonton oleh banyak orang. Ya. Kehidupan saudara dan saya sebagai orang yang mengaku kepada Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, itu disaksikan atau ditonton atau dilihat oleh banyak orang. Seperti apa kehidupan kita di mata mereka. Ya. Jadi artinya bahwa hidup kita itu disaksikan atau dilihat oleh banyak orang. Terlebih disaksikan atau dinilai oleh Allah. Ya, mungkin manusia bisa menilai kita dari kejelekan kita. Tetapi Allah akan menilai kita dari ketekunan, dari kesetiaan, dari ketaatan kita dalam mengikuti Tuhan. Jadi dilihat atau dinilai oleh Allah. Kemudian kita juga disaksikan oleh orang-orang yang belum percaya. Luar biasa, saudara. Kalau hidup saudara dan hidup kita hari ini, dalam perlombaan ini, ditonton oleh banyak orang, terutama mereka yang belum percaya. Jika kita menyalahi aturan perlombaan, jika kita terpleset dalam perlombaan ini, maka orang-orang yang belum percaya, yang menyaksikan saudara dan saya sedang hidup dalam perlombaan ini, maka mereka akan mencemooh kita. Ya, mereka akan mencemooh kita, mungkin akan mengejek kita, atau mungkin akan mengolok-olok kita. Katanya percaya Yesus, katanya percaya Tuhan, tetapi tingkah laku, perilaku tidak menunjukkan bahwa kita sedang percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang dikatakan oleh penulis Ibrani, bahwa kita itu disaksikan oleh orang-orang yang belum percaya. Juga kita disaksikan oleh orang-orang yang sudah percaya, sesama kita menyaksikannya. Ya, kadang-kadang sesama kita menjadi saksi dari perlombaan kita. Ya, apakah kita melakukan perlombaan itu dengan benar atau tidak?
ada sesama kita yang menyaksikannya, ya. Dan juga disaksikan oleh diri sendiri, ya. Dan juga senantiasa digoda oleh iblis. Bayangkan saksinya luar biasa. Ya, saksi perlombaan kita itu dimulai dari Allah, orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang sudah percaya, dan juga diri saya sendiri menjadi saksi. Kemudian ada juga iblis yang senantiasa menggoda perlombaan kita agar kita tidak berhasil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, jadi saudara dan saya bagaikan terang dunia, ya, di mana saudara dan saya itu diletakkan di atas gunung, dan semua orang yang di bawah melihat posisi kita yang ada di atas. Terutama saudara dan saya yang dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan, siap melayani Tuhan. Maka posisi saudara dan saya sesungguhnya Tuhan sedang tempatkan kita di atas gunung, di mana orang bisa menyaksikan keberadaan saudara dan saya di sana. Ya, kamu adalah terang. Kiranya kehidupan perlombaan kita, jika kita setiap hari bisa menang dalam perlombaan ini, maka cahaya terang itu akan memancar keluar dari kehidupan saudara dan saya. Dan ketika cahaya terang itu memancar keluar, maka itu akan berdampak kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Setiap orang yang ada di masyarakat di mana kita ada. Cahaya terang itu bisa mempengaruhi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selain daripada itu Paulus berkata bahwa hidup kita itu dapat dibaca oleh semua orang. Ya, jadi hidup kita itu bagaikan sebuah surat yang terbuka dan semua orang bisa membaca apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama ini menjelaskan sekali lagi mengapa kita perlu berhati-hati mematuhi semua aturan pertandingan, karena saudara dan saya itu disaksikan oleh banyak saksi. Dalam pertandingan terlalu banyak peraturan yang harus dipatuhi. Kalau pemainnya tidak mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan, maka pemain itu bisa gagal atau bisa kalah dari pertandingan. Demikian pun dengan iman atau pertandingan iman kita di dalam Tuhan. Ada begitu banyak aturan pertandingan yang harus saudara dan saya patuhi. Rambu-rambu yang harus saya dan saudara patuhi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, yang perlu kita perhatikan dalam perlombaan yang kedua adalah dalam ayat yang kedua. Di dalam ayat yang kedua itu dikatakan kita harus menanggalkan beban. Ya, menanggalkan beban. Dalam pertandingan lari atau pertandingan main sepak bola atau main apa saja, kalau kita memikul beban, maka kita tidak akan bebas untuk berlari. Karena beban yang ada di belakang kita akan menjerat kita untuk bisa berlari dengan cepat, untuk bisa berlari dengan lincah. Karena ada beban yang kita pikul. Dalam pertandingan iman, beban dosa itu juga bisa mempengaruhi kemajuan iman kita di dalam Tuhan. Itu bisa mempengaruhi pertumbuhan iman kita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu dalam ayat 2 dikatakan kita harus menanggalkan beban. Nah, beban yang dimaksudkan di dalam ayat yang kedua ini adalah beban dosa. Ya, beban dosa. Kita wajib menanggalkannya. Kita wajib melepaskannya. Dan kita wajib meninggalkan semua beban dosa yang senantiasa merintangi kita. Dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20, di situ juga Paulus menegaskan, matikan. Ya, dikatakan kuasa dosa yang ada dalam diri kita itu kita harus bisa matikan, dan juga kita harus buang semua yang merintangi kita untuk maju dalam iman.
Ya, apa yang kita buang, apa yang harus kita tanggalkan untuk bisa ringan maju dalam iman kita. Paulus menyebut ada beberapa hal di sana, yaitu yang pertama, kita harus tanggalkan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini adalah beban-beban yang senantiasa merintangi kita untuk tidak bisa ringan, untuk tidak bisa laju dalam perlombaan. Ya, beban-beban ini akan senantiasa menghambat, beban-beban ini akan senantiasa menjadi penyakit dalam tubuh kita, sehingga kita tidak bisa maju-maju dalam iman kepada Tuhan. Paulus katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Tuhan, kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi jika ada penyakit-penyakit ini atau beban-beban ini dalam hidup kita, maka pertumbuhan kita akan sangat pelan dan mungkin lama-kelamaan akan mati. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih, jika kita mau berlomba dengan ringan, jika kita mau lincah dalam perlombaan ini, maka Tuhan minta supaya kita menanggalkan apa saja yang menjadi beban dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa Kristus telah mati bagi saya dan saudara di atas kayu salib. Dia sudah katakan, ya Bapa, ampunilah dosa mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih, kasih karunia Tuhan itu melimpah atas kehidupan kita. Jika ada beban yang merintangi kita untuk maju dalam perlombaan ini, akuilah itu kepada Tuhan. Mintalah Tuhan mengampuni dosamu, maka Dia akan membebaskan kita dari beban ini. Karena beban-beban ini tidak bisa kita pikul sendiri, dan beban-beban ini tidak bisa kita selesaikan sendiri, kecuali kalau kita datang bertelut di kaki Kristus, minta ampun dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga yang saya perhatikan dari pembacaan kita, kembali kepada ayat yang pertama, di situ dikatakan bertekun sampai garis akhir. Jadi perlombaan ini salah satu yang dituntut adalah bertekun. Bertekun sampai garis akhir, ya. Setia sampai pada garis akhir. Bapak Ibu, salah satu karakter yang dibutuhkan dalam perlombaan iman itu adalah ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Ya, siapa yang tahan, siapa yang bertekun, siapa yang setia, maka dia akan tahan uji dalam perlombaan ini. Artinya saudara, karakter yang dapat bertahan dan menahan rasa capek. Ya, tekun itu adalah satu karakter yang dapat menahan rasa capek, rasa lelah, rasa malas, ya, emosi, dan cepat menyerah. Jadi itu adalah hasil dari karakter ketekunan. Kalau ada orang yang belum tekun atau belum setia, biasanya dia akan cepat mengeluh karena merasa capek. Dia akan merasa cepat putus asa, dia akan cepat marah karena dia belum bertahan dalam ketekunannya. Oleh sebab itu di bagian ini dikatakan, mari dalam perlombaan iman ini, salah satu karakter yang Tuhan minta dari kita adalah mari kita bertekun. Mari kita setia dimanapun Tuhan tempatkan saudara hari ini dalam pelayanan, dalam melayani Tuhan, bertekunlah di sana dan setialah di sana. Maka ketekunan saudara di sana akan membuat saudara bisa tahan uji, bisa membuat saudara tidak gampang putus asa dan juga tidak mudah menyerah. Yakobus menulis, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, kita diperhadapkan di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin sulit bagi kita.
Tetapi firman Tuhan sudah katakan hal tersebut. Ya, pada akhir zaman itu, dunia ini akan semakin susah dan semakin sulit. Tetapi bagi saudara dan saya yang sudah diberitahukan oleh Tuhan, seharusnya kita tidak perlu khawatir menghadapi situasi yang semakin hari semakin sulit. Karena Tuhan terlebih dahulu telah memberitahukannya kepada kita. Oleh sebab itu yang Tuhan minta dari kita di akhir zaman ini adalah bagaimana kita bertekun mengikuti Dia, bertekun dalam perlombaan. Kita jangan tergoda, jangan mudah tergoda dengan hal-hal yang ada hari ini. Biarlah kita tetap fokus memandang kepada Yesus. Apapun situasi kita, kiranya kita tidak tergoda untuk melakukan hal-hal di luar peraturan pertandingan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Kemudian yang keempat, kembali kepada ayat yang kedua. Di situ menjelaskan bahwa kita dalam perlombaan ini, mata kita itu harus tetap tertuju kepada kesempurnaan dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara melihat orang yang berlomba lari, ya, walaupun saudara panggil, dia tidak akan pernah memandang atau menoleh ke samping atau ke kanan. Matanya tetap tertuju pada garis akhir, karena dia harus terfokus pada garis akhir. Karena kalau dia tergoda untuk melihat ke kanan, dia tergoda untuk melihat ke kiri, maka dia akan salah fokus. Itulah sebabnya setiap orang yang ada dalam perlombaan, ya, perlombaan lari atau perlombaan apa saja, maka dia diajarkan untuk tidak boleh melihat ke kanan atau melihat ke kiri. Dia harus fokus. Karena kalau dia lihat ke kiri atau ke kanan, dia melihat lawannya sudah mulai dekat, maka dia akan menjadi gelisah, dia akan menjadi tertekan. Karena dia melihat lawannya sudah mulai dekat. Tetapi kalau dia terus fokus kepada tujuan akhirnya, dia tidak melihat ke kanan atau lihat ke kiri, maka dia tidak merasa tertekan dalam perlombaan itu. Ya, dia tidak merasa disaingi dalam perlombaan itu. Ya, karena dia hanya fokus pada tujuan akhir. Demikian dengan kehidupan iman kita di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat kanan kiri, kita bisa jatuh. Kok dia bisa seperti itu, masa saya tidak bisa? Kok dia bisa begini, masa saya tidak bisa? Akhirnya kita kehilangan fokus untuk perlombaan ini. Kita tergoda untuk mengikuti cara hidup, perilaku hidup yang ada di dalam dunia ini. Ya, kita ketika fokus kepada Tuhan, maka kita tidak akan merasa tertekan, kita tidak akan merasa putus asa, kita tidak akan merasa kita dikecewakan dan lain sebagainya, tetapi kita fokus hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu bagian yang keempat ini dikatakan, mata kita harus tetap tertuju kepada kesempurnaan dalam Kristus. Karena manusia tidak ada yang sempurna, tetapi hanya Kristus yang sempurna. Oleh sebab itu ketika kita mau meraih kesempurnaan dari iman kita, marilah kita terus memandang kepada Tuhan. Bukan berarti kita sudah sempurna dalam hidup ini. Jatuh bangun itu pasti kita akan lalui. Tetapi kalau kita terus fokus memandang kepada Kristus, saya percaya kita akan diberikan kekuatan lebih oleh Allah untuk bisa bertahan dan juga untuk bisa bertekun dan setia sampai mati. Bapak Ibu Saudara dikasih, dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-30 dikatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi saudara sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita semua sudah dipanggil oleh Tuhan. Secara khusus kita dipanggil menjadi hamba-hambanya. Mari pandangan pelayanan kita, pandangan mata pelayanan kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita terus memandang kepada Tuhan. Kita terus arahkan pandangan iman kita hanya kepada Tuhan. Kemudian yang kelima, bagian yang terakhir dalam ayat 2 dan ayat yang ketiga adalah meneladani
Kristus yang menderita. Ya, perlombaan itu tidak ada yang enak, saudara. Kalau mau menang harus melatih diri dengan sebaik mungkin. Ya, berlatih, dan terus berlatih. Sampai pada perlombaan kita pun dituntut untuk terus bergerak dan terus bergerak. Dan Kristus dalam perlombaan ini memberikan teladan yang sempurna kepada saya dan saudara. Meneladani Kristus yang menderita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya Yesus Kristus satu-satunya yang telah memberikan teladan yang sempurna dalam menanggung penderitaan dan dalam ketekunan sampai mati di kayu salib. Dia telah menanggung bantahan yang hebat atas dirinya dari orang-orang berdosa. Saudara, kita ini mudah sekali marah ketika orang menjelekkan kita. Kamu jelek. Langsung tersinggung dan langsung marah. Padahal Kristus lebih daripada itu dihina, tetapi dia tetap bisa menanggung bantahan dari hinaan manusia atau orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu Saudara, dalam perlombaan jangan menjadi lemah dan jangan berputus asa. Ayat yang ketiga, apapun beban berat yang kita tanggung saat ini, ingatlah dan peganglah atau pandanglah kepada penderitaan Kristus. Karena dialah sumber kekuatan, dialah sumber ketekunan kita, dialah sumber ketaatan kita, dan dialah sumber kesetiaan kita. Dan Yesus adalah sumber di mana kita bisa bertahan di tengah-tengah dunia ini. Penderitaan sementara yang kita alami ini tidak akan melampaui kekuatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita masing-masing untuk menanggungnya. Dan Tuhan juga senantiasa menyediakan jalan keluar dari setiap kesulitan dan juga dari setiap kebutuhan yang kita butuhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah 5 hal yang perlu saudara dan saya perhatikan ketika kita ada dalam perlombaan iman ini. Tidak ada satupun yang mengatakan saya tidak ikut perlombaan. Semua kita yang percaya kepada Tuhan diminta oleh Allah untuk kita ikut dalam perlombaan ini. Supaya kita bisa hati-hati menjalani hidup ini. Karena perlombaan iman ini ada hal-hal yang harus kita patuhi. Ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Dan ada juga prinsip-prinsip yang harus kita jalani. Bapak Ibu, sebagai kesimpulan dari khotbah saya hari ini, jika kita mau menang dalam perlombaan iman ini, maka kita membutuhkan, yang pertama kita membutuhkan disiplin dalam berlatih. Saya mengajak semua mahasiswa untuk terus melatih diri. Ya, saya sama dengan ketua mendengar ada mahasiswa yang bangunnya itu jam 10 atau jam 11 siang. Waduh, bagaimana mahasiswa bisa melatih dirinya untuk bangun subuh. Ya, bangun jam 5, baca firman, berdoa, menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Itu adalah latihan. Waktu saya sekolah di STA Longbiah, SMTK sekarang, itu kalau kami tidak masuk ibadah pada jam 5 pagi, maka kami akan diberikan nilai yang tidak baik oleh dosen kami atau oleh guru kami pada waktu itu. Jadi di STA Longbiah saya dilatih untuk beribadah subuh dan berdoa kepada Tuhan. Setiap hari berdoa, membaca firman, menyembah Tuhan dan seterusnya. Nah, ini perlu latihan. Ya, latihan ini itu membutuhkan pikiran, membutuhkan tenaga dan membutuhkan kemauan dari diri kita untuk mau berlatih. Jadi saya mengajak mahasiswa, jangan berkata, kalau saya sudah jadi gembala nanti saya baru melatih diri saya untuk beribadah. Itu tidak akan terjadi. Ya. Saudara harus mulai sekarang melatih dirimu. Ya, dalam teori yang pernah diajarkan oleh Dr. Yakob Tumatala, kalau kita mau terbiasa untuk melakukan sesuatu, maka saudara harus melakukannya sebanyak 21 kali berturut-turut
Ya, jangan sampai berhenti. Ya, mulai sekarang saudara hitung, lakukan itu berturut-turut sampai 21 kali. Maka hal itu akan menjadi kebiasaan. Karena kalau sesuatu sudah menjadi kebiasaan, maka itu sangat menolong saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari melatih diri kita dalam hal beribadah kepada Tuhan. Ya, melatih diri. Kemudian disiplin dalam mematuhi semua peraturan pertandingan yang ada. Ya, 2 Timotius pasal 2 ayat 5. Aturan-aturan pertandingan iman itu banyak. Ya. Dan Tuhan juga telah memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa mematuhinya. Untuk bisa taat melakukannya. Kemudian yang ketiga, memiliki semangat juang yang tinggi. Ya, semangat juang yang tinggi. Ya, tidak mudah putus asa dan tidak mudah tawar hati. Serta terus berlari dengan setia sampai kepada garis akhir dari pertandingan kita. Kita tidak tahu kapan garis akhir. Saya pun tidak tahu. Jangan-jangan besok sudah menjadi garis akhir dalam pertandingan iman saya. Atau Bapak Ibu, semua kita tidak tahu kapan garis akhir hidup kita. Oleh sebab itu mari kita berlomba dengan sungguh-sungguh. Mari kita menjalani perlombaan ini dengan baik dan benar. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa melakukan atau bisa ikut dalam pertandingan iman ini dengan terus mematuhi semua peraturan-peraturan pertandingan yang sudah ditetapkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini, mengajak kami untuk berlomba dalam perlombaan iman kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kami. Dan kami mohon biarlah Tuhan memampukan kami untuk bisa bertahan dalam perlombaan ini. Biarlah kami terus bertekun dan setia menjalani kehidupan iman kami bersama dengan Tuhan. Kami tidak tahu kapan perlombaan kami ini akan berakhir. Tetapi Tuhan tahu kapan itu akan terjadi. Oleh sebab itu tolonglah kami untuk bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Tolonglah semua mahasiswa kami agar mereka terus diteguhkan oleh Tuhan. Dalam perlombaan iman ini, biarlah kami sama-sama melatih diri kami. Melatih diri kami dalam beribadah, melatih diri kami dalam bersaksi, melatih diri kami dalam melakukan banyak hal untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan bagi kami hari ini, di mana kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mendorong kami untuk hidup benar di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Saya serahkan kembali kepada